Transfer mengejutkan Ai Ogura baru saja memicu efek domino di MotoGP. Kursi panas diperebutkan. Marc Marquez diduga mengakali Ducati. Dan yang paling mengejutkan, Jorge Martin disebut-sebut mulai siapkan pensiun dini. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Mari kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dunia MotoGP kembali memanas dengan rangkaian kabar yang bukan hanya soal balapan, tapi juga strategi besar di balik layar. Semuanya berawal dari kepindahan mengejutkan Ai Ogura ke Yamaha, yang secara tidak langsung membuka satu kursi panas di tim satelit Trackhouse Racing MotoGP Team. Kursi ini bukan sembarang kursi karena Trackhouse saat ini menjelma menjadi salah satu tim independen paling kompetitif di grid, bahkan mampu menyaingi tim-tim pabrikan. Performa mereka musim ini jadi bukti nyata. Didukung oleh motor Aprilia yang sedang on fire, Trackhouse mampu konsisten di papan atas. Hal ini membuat posisi kosong yang ditinggalkan Ogura jadi incaran banyak pembalap. Nama-nama besar langsung masuk radar. Joan Mir dan Alex Rins jadi kandidat kuat. Mengingat masa depan mereka masih belum sepenuhnya aman di tim masing-masing. Keduanya punya pengalaman juara dan bisa jadi solusi instan bagi tim. Namun, satu nama yang menarik perhatian adalah Luca Marini. Meski performanya bersama Honda belum terlalu mencolok, Marini dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan teknis tinggi. Ia mampu memberikan feedback detail untuk pengembangan motor, sesuatu yang sangat penting di era perubahan regulasi menuju mesin 850 cm3. Pengalamannya bersama Ducati dan Honda membuatnya punya wawasan luas soal karakter motor, menjadikannya aset berharga untuk tim seperti Trackhouse yang sedang membangun fondasi jangka panjang. Di sisi lain, opsi pembalap muda juga tak bisa diabaikan. Manuel Gonzalez muncul sebagai kandidat potensial setelah tampil konsisten dan memimpin Moto2. Dengan regulasi baru yang lebih dekat ke karakter Moto2, peluangnya semakin besar. Selain itu ada juga Nicolo Bulega yang sedang bersinar di World SBK. Adaptasinya dengan ban Pirelli dan performa stabil membuatnya jadi opsi menarik. Apalagi ia sudah punya pengalaman menjajal motor MotoGP meski sebagai pengganti. Berpindah ke kabar kedua, sorotan tertuju pada Marc Marquez yang tampaknya sedang memainkan strategi cerdas dalam kontraknya bersama Ducati Lenovo Team. Alih-alih langsung menandatangani kontrak panjang, Marquez memilih skema 1+1 tahun. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain mempertimbangkan kondisi fisiknya pasca cedera, Marquez juga ingin menjaga fleksibilitas di tengah perubahan besar MotoGP. Langkah ini bisa dibilang sangat strategis. Dengan kontrak jangka pendek, Marquez punya kebebasan untuk mengevaluasi performa Ducati di era baru nanti. Jika performa tim menurun atau ada peluang lebih menarik, ia bisa dengan mudah berpindah. Bahkan, muncul spekulasi bahwa ia membuka peluang untuk kembali ke Repsol Honda Team. Bukan hal mustahil, mengingat Honda adalah tim yang membesarkan namanya dan memberinya banyak gelar juara dunia. Menariknya, situasi ini juga membuat Ducati berada dalam posisi yang tidak biasa. Biasanya tim pabrikan punya kendali penuh atas pembalap. Namun kali ini justru Marquez yang terlihat memegang kontrol. Ia seolah tidak ingin terjebak dalam proyek jangka panjang tanpa kepastian performa. Ditambah lagi dengan rumor masuknya pembalap muda seperti Pedro Acosta ke Ducati, membuat masa depan line-up tim ini semakin dinamis. Kabar terakhir datang dari Jorge Martin yang dirumorkan akan bergabung dengan Yamaha Factory Racing MotoGP Team. Sekilas ini terlihat seperti langkah besar, namun di balik itu muncul spekulasi yang cukup mengejutkan. Beberapa pihak menilai bahwa keputusan ini bukan murni soal ambisi balap, melainkan bagian dari strategi finansial menuju akhir karier. Meski saat ini Martin masih berada di puncak performa dan bahkan jadi kandidat kuat juara dunia, kepindahan ke Yamaha yang belum tentu kompetitif menimbulkan tanda tanya. Ada anggapan bahwa ia ingin mengamankan kontrak besar selagi masih berada di level tertinggi.
Dalam dunia balap modern, hal seperti ini bukan lagi hal tabu. Pembalap kini tidak hanya memikirkan gelar, tapi juga masa depan finansial dan risiko cedera. Jika benar, maka langkah Martin bisa dilihat sebagai strategi cerdas, namun realistis. Ia tetap kompetitif di lintasan, tapi juga mulai mempersiapkan kehidupan setelah MotoGP. Ini menunjukkan perubahan pola pikir pembalap modern yang lebih matang dan terencana. Kesimpulannya, MotoGP saat ini bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tapi juga siapa yang paling cerdas dalam mengambil keputusan. Dari perebutan kursi di trackhouse, strategi kontrak Marc Marquez, hingga spekulasi masa depan Jorge Martin. Semuanya menunjukkan bahwa persaingan di MotoGP kini terjadi di dua sisi, lintasan dan strategi. Dan yang pasti, dengan banyaknya perubahan menuju era baru, drama seperti ini justru akan semakin sering terjadi. Jadi menurut kamu, siapa yang paling diuntungkan dari semua situasi ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.